Kemunculan Wahabi menyertai keruntuhan Kekaisaran Ottoman, simbol kekuatan politik Islam saat itu. Syekh Adil Al-Kalbani, mantan imam Masjidil Haram Mekah, itu berbangga mengatakan bahwa ISIS melandaskan ideologinya pada buku-buku ulama Wahabi. Save your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ashabiku semua dimuliakan Allah. Muhammad bin Abdul Wahhab mengadopsi pemikiran-pemikiran Imam Ibn Taimiyah ketika merintis gerakan dakwah Wahabiyah pada akhir abad ke-20. Apa yang dilakukan Muhammad bin Abdul Wahhab ternyata menyelisihi kebiasaan pada umumnya yang berlaku di lingkungan masyarakat Muslim Arab Saudi. Orang tuanya sampai memperingatkan dan melarang putranya itu berbuat lebih jauh. Atas nasihat sang ayah, saudara Muhammad yang bernama Sulaiman bin Abdul Wahhab itu menulis buku berjudul As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Ar-Rad ala Al-Wahabiyah atau Defiant Thunderbolts in Refutation of Wahhabism. Ya. Sulaiman tanpa ragu menguliti pemikiran saudara kandungnya sendiri dan menyebut kalau ayah dan guru-guru Muhammad bin Abdul Wahhab telah berfirasat bahwa dia kelak akan menjadi juru penyesat. Melihat pandangan dan statementnya terkait berbagai masalah keagamaan yang menabrak dan menyimpang dari ijma' kaum muslimin. Kitab itu ditulis 8 tahun setelah kemunculan dakwah Wahabi dan dicetak pertama kali pada tahun 1306 Hijriah di India. Azabiku semua, jauh sebelum itu, Britania Raya yang dipengaruhi organisasi Freemasonry dengan nafsu kolonialisme atas wilayah-wilayah timur, itu mengirim seorang mata-mata ke timur tengah bernama Hamfer ke Mesir, Irak, Teheran, Hijaz, dan Astana atau Nur Sultan sekarang pada tahun 1710. Dia ditugaskan untuk mengumpulkan informasi yang dapat membantu dalam melenyapkan Kesultanan Ottoman, memecah persatuan umat Islam, dan menabur perselisihan di antara mereka. Azabiku semua, mata-mata Yahudi itu menyandang nama Muhammad dan belajar bahasa Persia dan Arab hingga dapat berbicara dengan fasih. Dia sering mengunjungi toko milik tukang kayu yang tinggal di Basrah, penduduk Basrah bernama Abdur Ridha. Dia penganut Syiah Persia dan berasal dari Khurasan. Di tempat itulah kebetulan Hamfer bertemu dengan Muhammad bin Abdul Wahhab yang dalam memoarnya dia gambarkan sebagai pemuda dengan ambisi besar. Menurut Hamfer, yang menyatukan Muhammad bin Abdul Wahhab dan Abdur Ridha adalah kebencian dan permusuhan keduanya terhadap Kesultanan Ottoman. Muhammad bin Abdul Wahhab berasal dari kabilah Bani Taimim, lahir pada 1115 Hijriah pada tahun 1206, wafat tahun 1206 Hijriah. Belajar agama di Mekah dan Madinah dan di antara gurunya adalah Syekh Muhammad Sulaiman Al-Kurdi, ayahnya sendiri Syekh Abdul Wahhab dan kakaknya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab. Asabiku semua, pada sosok Muhammad bin Abdul Wahhab muda, Hamfer menemukan apa yang dia cari. Pemuda itu mendakwa, memiliki kemampuan layaknya mujtahid dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa harus terikat dengan pendapat-pendapat otoritatif dari kalangan imam mazhab dan ulama-ulama fikih. Hamfer berniat menyulap Muhammad bin Abdul Wahhab muda yang arogan dan kepedean itu menjadi amunisi yang menyulut benih-benih pertikaian dan perpecahan di tengah-tengah umat Islam dengan disertai pemahaman keagamaan yang dangkal dan primitif demi kepentingan kolonialisme Inggris. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-dikitnya dapat dikatakan bahwa inilah awal mula kisah drama perintis gerakan Salafiyah Wahabiyah yang bahayanya jauh lebih besar ketimbang bahayanya.
Dalam Memoirs of Mr. Hemper, dia menuliskan bahwa satu-satu penghalang kolonialisme Britania Raya di kawasan Arab seperti India ini adalah agama Islam. Dan jalan satu-satunya untuk menundukkan bangsanya adalah melakukan politik pecah belah dari dalam dan menyulut fitnah sektarian antar mazhab dengan memelencengkan prinsip-prinsip agama yang selama ini telah dijalankan. Asabi semua bermodal kedekatan hubungan, ya, Hemfer yang mengaku Muslim dengan cerdik memprovokasi Muhammad bin Abdul Wahab yang mudah tersinggung dan temperamen, dan menyanjung kapasitas keilmuannya yang meletakkan dirinya di atas tingkatan mujtahid. Antara lain, seandainya ia hidup pada masa Rasulullah SAW, niscaya Nabi akan berwasiat mengangkatnya menjadi khalifah sepeninggal beliau, dan bahwa dia saat ini adalah juru penyelamat Islam dan kaum muslimin dari kebinasaan. Asabi semua, gombalan politis Hemfer berhasil meyakinkan Muhammad bin Abdul Wahab yang masih bujang, ya, tentang kehalalan nikah mut'ah. Dia nikah mut'ah selama seminggu dengan perempuan Kristen yang sengaja disiapkan dalam rangka merusak moral generasi muda Muslim. Gadis itu dikenalkan Hemfer kepadanya supaya Muhammad bin Abdul Wahab melakukan sesuatu yang melanggar ajaran Islam. Dan ternyata dia sukses. Hemfer menawari Muhammad bin Abdul Wahab bantuan keuangan dan perlindungan keamanan supaya dapat menyebar luaskan pandangan keagamaannya. Bahkan tawaran itu sampai berupa pendirian imarat, kerajaan kecil untuk dirinya di wilayah Najd, asalkan dia menerima 4 syarat yang diajukan Hemfer. Pertama, mengkafirkan umat Islam dan menghalalkan darah mereka jika tidak bertauhid sesuai ajarannya. Kedua, menyerukan kehancuran Ka'bah atas nama simbol paganisme. Ketiga, membelot dan memberontak pada khalifah serta memerangi para syarif di Hijaz. Keempat, menghancurkan kubah dan makam, termasuk makam Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Muhammad bin Abdul Wahab membentangkan nyaris seluruh misi Britania Raya itu kecuali makam Nabi dan Ka'bah. Kekacauan, konflik, dan perang menjalar di berbagai wilayah Arab. Dia lalu berkoalisi dan dengan Muhammad bin Saud mendirikan sebuah negara otokrasi, kerajaan berideologi Wahabi. Sabiku semua, kolonialisme Barat menggunakan rencana menghilangkan Islam dari dalam untuk memudahkannya memperbudak para pengikut dan mengeksploitasi tanah dan kekayaan alamnya. Kemunculan Wahabi menyertai keruntuhan Kekaisaran Ottoman, simbol kekuatan politik Islam saat itu, dan terbagi-baginya wilayah Islam oleh negara-negara kolonial. Seiring munculnya negara dan kerajaan baru, paham Wahabisme berkembang luas. Asabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajaran Wahabisme sepanjang sejarah itu menghasilkan buah yang pahit bagi umat Islam. Yang paling menonjol adalah adanya relasi ideologis yang kuat antara Wahabi dan organisasi-organisasi teroris yang sebagian besar Sunni, namun justru mengadopsi metode Wahabi. Osama bin Laden, pendiri Al-Qaeda, adalah penganut Wahabi. Sebanyak 15 dari 19 orang yang melancarkan serangan 11 September di WTC Amerika adalah Wahabi. Prajurit bom bunuh diri di Irak usai agresi Amerika 2003 adalah Wahabi. Mereka bahkan membekali ISIS dengan sekitar 2.500 milisi, dan 7 dari 12 kitab pegangan ISIS adalah karangan Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Adil Al-Kalbani, mantan imam Masjidil Haram Mekah, itu berbangga mengatakan bahwa ISIS melandaskan ideologinya pada buku-buku ulama Wahabi. Asabiku semua, Freemasonry yang diwakili oleh dominasi kolonial Inggris mampu menembus dan mencekram masyarakat Arab. Inggris mendirikan entitas keagamaan yang bertujuan untuk menyerang Islam dari dalam bentuk Wahabisme.
yang mengklaim melindungi agama Islam, menjaga akidah, dan mengoreksi penyimpangan dan kebatilan seperti yang mereka klaim. Sabi ko semua, Wahabisme menyerap ajaran, ide, dan persepsi Yahudi yang menyimpang dan menjalankan ajaran agama secara literal, sembari mengklaim bahwa ini adalah inti agama Islam lewat interpretasi tafsir yang sewenang-wenang dari riwayat-riwayat yang lemah dan palsu. Sabi ko semua, barangkali apa yang disebut Hamper dan John Pilby dalam memoir mereka membuka jalan bagi peneliti yang adil untuk menemukan bahwa sumber keilmuan, ajaran dan perilaku Wahabisme dan Yudaisme adalah sama. Sabi ko semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya. Sekiranya ada riwayat-riwayat dari kalian, ya, yang mungkin bisa membantah riwayat ini, ya, boleh kalian tulis di kolom komentar. Ya, mungkin bisa jadi menambah ilmu saya, keilmuan saya, menjadi pembanding, pembeda, ya, menurut pemahaman kalian, ya, agar lebih ilmiah lagi, ya. Dan juga terpenting lagi, berkomentarlah dengan baik, bukannya malah menghujat. Itulah ciri muslim yang baik, ya. Itulah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira video ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa juga share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.